Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang kami hormati para ulama dan asatidz, khususnya Ustaz Mahfuz dan sahabat-sahabat semuanya yang juga bisa kami sebutkan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan untuk kita berkumpul melakukan manaqib dan kajian tasawuf pada malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Kedua kalinya sebelum kita memulai kajian kita pada sebenarnya sudah dimulai, langsungkan saja kajian pada malam hari ini. Sama-sama kita belajar, kita bisa semua kali bisa enggak sama-sama belajar, kita mudzakarah, bisa mengingatkan. Untuk sebelum kita memulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan selama surah Al-Fatihah kita semua dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia lebih-lebih nanti urusan akhirat. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak-anak yang saleh dan salehah, ala hadirin wa ala kulli nabiyin salih wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa amin ila anqal. Inilah bab yang menerangkan tentang tayamum. Jadi sebelum tayamum kemarin kan dijelaskan tentang bagaimana wudu di surat Al-Maidah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum mimma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Jadi ketika ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman, idza kuntum nalikane hendak kalian sira kabeh ila sholati maring salat. Jika kalian ingin mendirikan salat, faghsilu, ini dalilnya, faghsilu maka basuhlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydikum dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi sampai kedua siku, wamsahu dan usaplah ru'usikum kepala kalian, wa arjulakum dan basuhlah kedua kaki, ilal ka'baini sampai mata kaki, wa in kuntum, nah, ketika wa in kuntum junuban, jika kalian dalam keadaan junub, fatahharu maka bersucilah. Dan di sini bahasa bersuci itu ada 3, yaitu kalau bersuci artinya wudu, kalau hadas besar mandi, dan kemudian yang namanya menghilangkan najis. Wa in kuntum marada, dan jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibi, atau dalam keadaan buang air, aw lamastumun nisa, atau dalam
keadaan menyentuh perempuan dalam arti bisa jadi junub, falam tajidu ma'an, dan tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Di sini so'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Famsahu, maka usapkanlah biwujuhikum, dengan di wajah kalian, wa aydikum, dan kedua tangan kalian, minggu ma yuridullahu yaj'al 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kalian dalam keadaan haraj itu susah, walaki yuridu, akan tetapi Allah menghendaki liyutahhirakum, untuk membersihkan kalian, wa yutimma ni'matahu, dan menyempurnakan nikmat kalian, 'alaikum, atas kalian semua, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi Allah itu bukan menghendaki yang berat. Ketika tidak menemukan air, maka fatayammamu, dan bertayamum. Dari ayat ini kemudian Imam Musonif menjelaskan tentang babul tayamum. Ini bab yang menerangkan tentang tayamum. La yasihu, tidak sah suatu tayamum bisyai'in, dengan sesuatu min ajza'il ardi, dari beberapa bagian illa biturabi, kecuali dengan debu, al-khalis, yang bersih, atau yang suci, allazi lahu hubarun, yang bisartin ayang kilahu walau minal hawai, dengan dipindahkan debu tadi, walau minal hawai, dari udara. Wa iyakuna, dan jika ada apa tadi tayamum pada dukhuli waktu ibadah, setelah masuknya waktu ibadah. Jadi dibolehkannya tayamum itu illa biturabi, dengan debu yang suci dan sudah memasuki waktunya ibadah. Jadi yang menjadi sarana untuk tayamum itu bukan air, tapi debu yang suci, min ajzil ardi, dari bagian bumi. Nah, di sini berbagai macam ulama ada yang menjelaskan bisa dengan yang di sekeliling kita, tapi yang kalau Imam Syafi'i di sini menjelaskan hanya dengan debu yang suci. Bisa dengan batu, ada ulama yang bisa dengan kayu, dalam arti ditempelkan kayu. Kalau yang dalam perjalanan yang ditempelkan di benda-benda di sekitar bumi. Jadi maknanya luas kalau sarananya di sini. Dan sudah memasuki waktunya sholat. Alladzi yatayammamu laha, yang sedang bertayamum tadi. Wa asbabuhu, dan bermula dari sebab-sebabnya tayamum itu salah satu, ada 3. Al-awwal, yang pertama, yaitu ada mulma'i, tidak adanya air. Jadi yang menyebabkan kita bertayamum yang pertama yaitu dengan tidak adanya air. Kalau nggak ada air, kalau musim kemarau di padang pasir atau di daerah yang tandus, nah, kalau di Jakarta nggak ada air, di daerah padang pasir, nah itu ketika tidak ada air maka boleh kita wasani, dan yang kedua yaitu khawfud dorori, khawatirnya akan sesuatu, min istimalihi, dari menggunakan air, bisa babin marodin, karena sebab sakit, Allah wazalika, atau dengan sebab sebagainya. Jadi karena sakit itu juga ada air, tapi kalau menggunakan air itu bisa menyebabkan sakitnya lebih parah atau bisa menyebabkan kematian, maka kita boleh menggunakan wasalisu, dan yang ketiga yaitu ihtiyaju lisurbihi, butuhnya air untuk minum. Jadi memang ada air, tapi airnya ini khusus cuma cukup buat untuk minum. Al-surbi hayawanihi, atau untuk minumnya hewan, al-muhtarami, yang dimuliakan. Jadi contohnya ya hewan ternak, jika punya air, misalnya kita punya air tapi khusus untuk berminum hewan ternak dan minum kita, nah itu boleh kita menggunakan air. Wa furuduhu, dan bermula dari fardunya tayamum
itu arba'atun ada 4. Jadi yang tadi karena sebabnya tayamum ada 3. Yang pertama tidak adanya air, yang kedua ada air tapi khawatir karena darurat, ada alasan yang menyebabkan sesuatu tidak bisa menggunakan air seperti sakit dan lain sebagainya. Yang ketiga adanya air tapi khusus untuk minum, baik untuk minum dirinya atau minum hewan ternak. Sekarang wa furuduhu dan bermula dari fardunya tayamum yaitu arba'atun ada 4. Al-ula yang pertama itu an-niyatu, niat makrunan dan pinatu turabi yang dibarengkan pada saat memindahkan itu. Wa bi awali juz'in dengan pada saat pertamanya bagian fardunya tayamum. Jadi kalau niat itu dibarengkan dengan fardu yang pertama. Yamsahu maka mengusap minal wajhi dari wajah. Jadi pada saat fardunya niatnya itu pada saat mengusap wajah, karena mengusap wajah itu bagian pertama dari daya. Wayanwi dan berniat bahwa al-mutayammim orang yang bertayamum istibahatas sholati yaitu istibahatas sholat. Jadi niatnya tayamum, nawaitu tayammuma istibahatas sholati juga bisa, atau istibahatis sholati juga bisa, atau pokoknya nawaitu tayammum faqat juga bisa. Jadi kalau kita masih kesimpulan ya jadi komplit nawaitu tayammum istibahatis sholati lillahi ta'ala. Niatnya asani dan yang kedua yaitu maskul wajhi, mengusap wajah. Asani tulan wa ardon, baik dalam keadaan panjang ataupun lebarnya, hatta mukbila min amfihi, sampai depannya hidung, wa syafataihi dan kedua bibir. Jadi ya langsung jadi mengusap kedua. Asali sudan yang ketiga yaitu maskul yadaini, mengusap kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai kedua siku. Sama kayak itu, tapi di sini bahasanya mengusap dan medianya juga dengan cukup, bukan dengan air. Wala takfi dan tidak cukup durbatan satu pukulan wahidatan yang satu lil wajhi wal yadaini, untuk muka dan untuk kedua tangan. Jadi satu pukulan ini hanya untuk khusus muka, tidak satu pukulan lagi untuk tangan. Tidak boleh satu pukulan ini untuk muka dan langsung tangan, tidak boleh. Satu pukulan untuk muka, kemudian satu pukulan untuk tangan. Balagutta likulli minhuma, akan tetapi wajib dalam setiap tangan atau wajah tadi min durbatan, satu pukulan. Ar-rabi'u dan yang keempat yaitu at-tartibu, tertib itu urutan. Jadi bi'ayyak dengan mendahulukan mas'al wajhihi, mengusap mas'al wajhihi, mengusap wajah, ala mas'al yadaini, atas mengusap kedua tangan. Jadi urutan, mengusap wajah dulu, baru kemudian mengusap kedua tangan. Ulangi lagi, jadi fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat, yang kedua mengusap muka, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, dan yang keempat tertib. Jadi nggak sampai kaki, nggak sampai kepala seperti itu, hanya muka dan kedua tangan. Tapi harus urut, muka dulu baru kedua. Wayabtuluhu dan yang membatalkan tayamum itu sesuatu yubtilul wudu'i, yang membatalkan wudu, apa-apa yang membatalkan tayamum, yaitu apa-apa yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum.
Waridatu dan murtad, zawal limani'i dan hilangnya perkara yang mencegah. Qabla syuru'i fi sholati, sebelum syariatnya sholat allati tayammumulahu. Jadi yang kalau sebelum disyariatkan, sebelum memasuki waktu sholat, terus menemukan hilangnya sebab karena tayamum tadi, nah itu menyebabkan batalnya tayamum. Jadi misalnya ketika sebelum sholat kita menemukan kan syarat tayamum kan tadi ada 3. Pertama, karena tidak adanya air. Nah, ketika tidak adanya air, nah ketika sebelum kita sholat itu ternyata menemukan air, nah itu menjadi sebab batalnya tayamum. Jadi harus dengan kecuali kalau memang dalam keadaan darurat tadi, dalam keadaan harus kalau kita bertayamum nggak kena air itu lebih menyebabkan sakit, nah itu kita cukup dengan tayamum. Tapi kalau syaratnya tadi karena tidak adanya air, ketika kita menemukan air, nah sebelum kita sholat, nah itu nggak perlu lagi kita tidak membatalkan tayamum. Tapi kalau sudah menemukan air sekitar sebelum kita sholat baru membatalkan tayamum. Wala yuf'alu, dan tidak mengerjakan tayamum dengan tayamum al-wahid yang satu, fardhu ini untuk 2 fardu. Jadi tidak boleh kita menggunakan satu tayamum untuk mengerjakan 2. Kalau arti misalnya kita mau sholat maghrib dan sholat isya itu dengan satu tayamum itu tidak boleh. Hanya boleh satu fardu untuk satu tayamum. Bal fardun faqat, tetapi hanya untuk satu fardu saja. Wa masa aminan nawafil, dan boleh mengerjakan semaumu dari perkara-perkara yang sunnah. Misalnya kalau sholat tahajud atau sholat tarawih misalnya dengan satu tayamum gitu. Tapi kalau sholat maghrib dengan sholat isya satu tayamum tidak boleh, masing-masing satu tayamum. Wa yu'idus, dan mengulang lagi sebuah mutayammim, orang yang tayamum sholat dulu dalam sholatnya. Maksudnya jika ing tayammama, ketika bertayamum liberti dalam keadaan dingin, au sholat di mahallil yablihi biwujudil ma'i. Jadi karena dia mengulang tayamum, tidak boleh mengulang sholatnya karena dia dalam keadaan tayamum itu dalam keadaan kedinginan, terus menemukan air itu tidak mengulang sholat. Jadi kalau dia menemukan air itu kondisinya itu dia memang darurat, tidak dalam keadaan tidak ada air, itu tayamumnya tetap sah. Tapi kalau tayamumnya itu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak adanya air, terus dia menemukan air, dan dia sebelum sholat dia harus mengulangi dengan wudu. Kalau hanya karena persyaratan tadi karena tidak ada air. Tapi kalau dalam keadaan darurat dia sakit, ketika menemukan air itu tetap tayamumnya sah. Bab najasati wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Jika ada yang benar datang dari Allah, saya akan bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin lanjut ke sesi tanya jawab mungkin Gus. Satu atau dua aja ya. Satu atau dua pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan. Maksimal 2 pertanyaan, teman-teman 2 dikasih kesempatan 2 pertanyaan. Ada yang pertanyaan? Ada tuh. Nama dari mana? Nama sama saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isjadi dari Kaki Cabang Kaki. Ini pertanyaan saya mengenai tayamum Pak Ustaz.
kan kita tayamum itu kan alasannya karena wudhu ya, ini umpama kita sakit nih, sakit macam korban kebakaran lukanya itu di muka sama di tangan, itu gimana tuh? Sedangkan korban luka tangan itu nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu. Jadi gimana kita sholatnya itu Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau untuk korban karena sakit kan tadi karena darurat ya, karena sakit, contohnya tadi sakit, nah itu merupakan salah satu yang membolehkan kita tayamum. Bahkan kalau misalnya sakitnya ini bisa menyebabkan kematian, nah malah kita wajib untuk kita tayamum. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan mandi misalnya kan, misalnya dalam keadaan junub terus badan anggota badan kita juga ada yang terkena sakit, nah nggak perlu kita mandi, kita juga cukup dengan tayamum. Bukan berarti tayamumnya terus tubuhnya terus disiram-siram, itu juga sama kaidahnya juga kita tayamum, tapi tayamumnya tadi istibahatis sholati untuk melakukan sholat. Jadi tayamumnya sama seperti tayamum kita mengganti wudhu, tetapi sama niatkan juga untuk sholat. Jadi bukan berarti tubuhnya untuk mandi juga enggak, sama seperti kaidahnya kita tayamum seperti mengganti wudhu. Ya, seterusnya satu lagi pertanyaannya. Ya, Bapak ada ya? Bapak. Lanjut deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih Pak Ustaz, ini kan kebanyakan dari kita kan teman-teman juga banyak juga. Jadi bila mana itu tubuhnya itu ada tato, apakah bersucinya itu gak bakal suci selamanya sebelum tato itu hilang atau gimana Pak Ustaz? Dia juga takut gitu untuk menghilangkan tato itu dengan cara seperti apa, dia tidak tahu. Nah, apakah bersucinya itu selamanya nggak akan suci jika dia mandi junub atau berwudu dan airnya itu tidak bisa nyerap, itu hukumnya seperti apa ya Pak ya? Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan di ayat bersama Allah itu tidak menghendaki kalian itu untuk susah lah dalam arti ya nggak perlu sampai menghapus tato kalau misalnya sudah berlanjut, tapi yang belum bertato misalnya ketika kan mau mentato seperti itu kan nggak tahu kaidah apa maksud dari tato. Kalau dulu waktu dia mentatonya itu karena memang nggak tahu ya nggak masalah, cuma karena sudah mungkin karena udah ngaji, oh ternyata tato nggak boleh karena menutupi yang area yang mewajibkan kita untuk bersuci. Makanya ya nggak apa-apa, nggak perlu sampai ada sampai di cos atau di apa ya, nah itu malah menzolimi diri sendiri. Nggak apa-apa, dalam arti bukan dimakfulah dalam arti karena kan itu malah nanti kalau menghilangkan kan merusak atau menzolimi diri sendiri. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Gak apa-apa. Jawabannya gak apa-apa. Jangan ditambah. Jangan ditambah. Mungkin ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.